Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan apa itu Islam masuk di Aljazair dari klasik hingga modern. Pengertian Aljazair. Aljazair merupakan salah satu wilayah dari kawasan Afrika Utara. Aljazair terletak di belahan Afrika Utara berbatasan dengan Laut Mediterania. Karena letak geografis ini, Aljazair menjadi sumber daya alam sangat berlimpah dibanding dengan kawasan Afrika Utara yang lainnya. Aljazair dikuasai oleh dinasti Al-Muwahhidun pada tahun 1152 di Maroko yang dipimpin oleh Abdul Mukmin bin Ali al-Tilemcen dari suku Zahata di Aljazair. Abdul Mukmin dalam kepemimpinannya memfokuskan kepada dua hal. Yang pertama, menyebarluaskan tradisi ajaran Islam Muhammadiyah ke seluruh kabilah di Maghrib dan menghapuskan seluruh ajaran yang telah disebarkan di Murabitun. Geografi dan struktur masyarakat Aljazair. Aljazair adalah salah satu bagian dari kawasan Afrika Utara. Aljazair sering disebut juga dengan Maghrib atau Berber. Negara Maghribi atau Maghrib merupakan sebutan bagi negara-negara yang berada di bagian utara benua Afrika. Para pedagang yang pertama kali menyebut nama Maghrib. Maghrib meliputi bagian barat sekitar dari Jazirah Arab termasuk Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, dan Sahara Barat. Maghrib terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Maghrib Al-Adnan yang artinya nearest Maghrib atau Maghrib, dekat daerah yang terletak di bagian Afrika Utara. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada masa dinasti Umayyah. Saat ini lebih dikenal dengan negara Tunisia dan Libya. Yang kedua Maghrib Al-Aus yang artinya barat tengah, yang hanya ada satu negara bagian, yaitu Aljazair. Yang ketiga ada Maghrib Al-Aqsa yang artinya barat jauh, negaranya meliputi Maroko, Mauritania, dan Sahara. Sejarah masuknya Islam ke Aljazair. Pada awal masa Islamisasi di Aljazair, yang mengenal Islam lebih dulu hanya para kaum elit dan berkembang atas peranan para marabotisme. Marabotisme yang ada di Aljazair berasal dari Andalusia di semenanjung Iberia, yang membentuk organisasi dalam memperkuat gerakan Islam. Marabot sangat besar peranannya dalam bidang penyebaran agama, ilmu pengetahuan, bidang politik, dan bidang sosial ekonomi. Seiring berjalannya waktu, penduduk Aljazair mayoritasnya menganut agama Islam. Pusat penyebaran Islam terjadi di Taher atau Tiaret atas jasa orang-orang Khawarij yang belum diketahui bagaimana kedatangannya di Afrika Utara. Masyarakat Aljazair memiliki ciri yang berbeda karena dipisahkan ke dalam dua golongan, yaitu masyarakat Eropa dan masyarakat Muslim. Antara keduanya memiliki hubungan yang erat karena terjadinya pernikahan silang antara penduduk Aljazair dan Prancis saat masa penjajahan. Namun, setiap yang lahir langsung mendapatkan status kewarganegaraan Prancis. Sedangkan masyarakat Muslim yang menganut ajaran Islam tetap mendapatkan status sebagai warga Aljazair dan tetap menggunakan bahasa Arab. Masa Aljazair sebelum dikuasai oleh Turki Utsmani. Bangsa asing yang diketahui pertama kali menguasai Aljazair adalah Fenisia. Fenisia menjadikan jalur perdagangan darat dengan menjual barang-barang ke kawasan Afrika Utara sebagai bentuk ekspansi bagi kekuasaannya. Cara menguasai daerah jajahan bangsa ini menggunakan jalur perdagangan. Kemudian setelah mendapatkan keuntungan, bangsa ini menguasai daerah yang didatanginya. Pada tahun 439 sampai 534 Masehi, Aljazair dikuasai oleh suku Vandalas dan Bizantium pada tahun 534 sampai 647 Masehi. 18 peralihan kekuasaan terjadi sehingga sampai kepada masa kekuasaan Islam datang dan mulai menguasai kawasan Afrika Utara. Pada tahun 670 Masehi, penaklukan Arab terjadi terhadap kawasan Maghrib. Penyebaran ajaran Islam yang dilakukan pada masa dinasti Umayyah. Pemerintahan diatur sesuai dengan syariat Islam dan banyak pula penduduk Berber yang masuk Islam. Setelah itu ada beberapa dinasti yang pernah memimpin Aljazair. Dinasti Rustamiyah yang saat itu dipimpin oleh Abdurrahman ibn Rustam telah berhasil menguasai Aljazair. Keberadaannya dinasti ini merupakan bentuk dari protes
Sistan. Dinasti Al-Ghabiyah berdiri di Aljazair tahun 800 sampai 909 Masehi yang didirikan oleh Ibrahim ibnu Al-Alghab. Tujuan dinasti ini untuk menghapuskan kekuasaan Islamiyah yang beraliran Khawarij. Kekuasaan dinasti Al-Ghabiyah meluas sampai ke timur Aljazair sehingga ajaran Islam dengan mudah menyebar luas. Tetapi setelah kemundurannya, para pemimpin dari dinasti Al-Ghabiyah diusir dari Afrika Utara dan digantikan oleh dinasti selanjutnya. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi tahun 1171 di Afrika Utara, kemudian menyebar ke Mesir dan Syria. Meskipun kekuasaannya berada di Mesir, dinasti ini pengaruhnya sampai ke Aljazair. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti yang beraliran Syiah Ismailiyah. Dinasti ini dinisbatkan nasabnya kepada keturunan Nabi, yaitu nasab Fatimiyah binti Rasulullah, sehingga mereka menamai dinastinya dengan dinasti Fatimiyah. Selanjutnya yang menguasai Aljazair adalah dinasti Hammadiyah yang berdiri tahun 972 sampai 1152 Masehi. Berkuasa di Aljazair bagian timur yang terletak di kota Kairawan. Pada tahun yang bersamaan muncul pula dinasti Ziriyah yang terdiri dari suku Berber. Suku ini ikut membantu pada masa Fatimiyah dalam memperluas kekuasaannya ke daerah Mesir, sehingga terpecah ke dalam dua bagian daerah, yaitu daerah barat yang diberikan kepada Hammadiyah dan bagian timur tetap dikuasai oleh suku Berber Ziriyah. Namun setelah terjadinya peperangan kedua, dinasti ini jatuh kepada kekuasaan dinasti Fatimiyah. Dinasti Al-Murabitun awalnya berkuasa di Maroko dan Spanyol. Dinasti ini didirikan oleh Abu Bakar Al-Latuni yang berasal dari suku Sanhaja. Dalam misinya menyebarkan ajaran Islam dari Maroko hingga ke Aljazair. Pada masa dinasti Al-Murabitun, proses penyebaran dan islamisasi sangatlah cepat meluas sampai banyaknya penduduk Afrika bagian barat yang masuk Islam. Dinasti Al-Muwahhidun pada tahun 1152 yang dipimpin oleh Abdul Mukmin bin Aldi yang lahir di Telken, suku Zahata di Aljazair. Abdul Mukmin dalam kepemimpinannya memfokuskan kepada dua hal, yaitu pertama, menyebarluaskan Muwahhidiyah ke seluruh kabilah di Maghrib dan menghapuskan seluruh ajaran yang telah diberikan Murabitun. Dinasti Muwahhidun adalah sebuah dinasti Islam yang pernah berjalan di kawasan Afrika Utara dan Spanyol kurang lebih 1 abad. Awal berdirinya dinasti Hafsiyah di Tunisia pada tahun 1547. Kekuasaannya meluas hingga sampai ke wilayah Aljazair bagian timur. Dinasti ini didirikan oleh Syekh Abdul Hafs Umar. Dinasti Mariniyah 1549 Masehi yang terdiri dari penduduk Berber yang nomad, salah satu dinasti yang pernah singgah di Aljazair. Namun kekuasaan ini tak terlalu lama karena kekalahan saat ingin menundukkan Spanyol, kemudian dinasti ini dihancurkan. Setelah dinasti Hafsiyah mengalami kehancuran yang menguasai Aljazair, yaitu dinasti Mariniyah. Dinasti ini terdiri dari kelompok yang didominasi dari sebuah koalisi penduduk Berber Zenata yang menggulingkan Al-Muwahhidun, dan dinasti ini pula yang menaklukkan Maroko. Meski di Maroko, kekuasaan dinasti ini sampai pula ke wilayah Aljazair. Dinasti ini membangun pemerintahannya
di FZ, serta mendirikan sebuah istana yang diadministrasi yang didukung oleh koalisi suku-suku, yaitu suku Bani Marin, Bani Makil, dan beberapa suku Berber Zenata yang berada di Aljazair. Aljazair belum memiliki pemerintahan pusat karena pergantian dinasti yang menguasai dan kebiasaan penduduk Aljazair yang nomad. Pengaruh dari dinasti yang pernah menaklukkan Aljazair membuat banyaknya penduduk yang memeluk agama Islam. Setelah itu Aljazair dikuasai dinasti Utsmani yang menjadikan negara ini memiliki kepemimpinan pusat dan adanya sistem pemerintahan yang diatur oleh kekuasaan Utsmani. Turki Utsmani merupakan salah satu dinasti yang berkuasa di wilayah Anatolia di Turki. Dinasti ini berkuasa dari tahun 1280 sampai 1992 Masehi. Nama Utsmani diambil dari pendirinya, yaitu Utsman bin Ertugrul. Dinasti Utsmani berdiri di suku Kayik Ugus. Turki merupakan salah satu di antara dinasti yang menjadi kebangkitan peradaban Islam. Pada masa ini merupakan periode kejayaan dalam sejarah peradaban Islam muncul kembali setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah. Wilayah Turki Utsmani pada awalnya sangatlah kecil. Namun pada saat dipimpin oleh Sultan Orhan, untuk pertama kalinya tentara Utsmani masuk Eropa. Seiring berjalannya waktu, perluasan wilayah yang dilakukan Turki Utsmani dengan pasukan militer yang sangat kuat bermaksud untuk menaklukkan daerah Laut Tengah saat itu yang menjadi sultan, yaitu Sulaiman Al-Kanuni 1520 sampai 1566 di bawah kepemimpinan militer Khairuddin Barbarossa mengambil alih Aljazair pada tahun 1529. Aljazair pun dengan resmi telah menjadi provinsi Kesultanan Utsmani yang berkuasa selama 4 abad. Aljazair tumbuh pada masa penaklukan Turki. Otonomi administratif yang diperluas dari Istanbul dan diintegrasi kaum penguasa Turki dengan kepemimpinan Berber dan Arab lokal. Ajaran agama Islam yang melekat di Aljazair merupakan salah satu pengaruh yang diberikan Utsmani terhadap Aljazair, sehingga suku-suku yang dominannya Berber mereka semua ikut masuk agama Islam. Dalam bidang pertahanan pun masyarakat Aljazair dilatih khusus sehingga biasa menjaga bagian pesisir Aljazair yang selalu dijadikan jalan untuk bangsa asing menduduki Aljazair. Wilayah administrasi yang dikenal langsung oleh kepala suku dan penduduk yang dipilih untuk menangani ketidakadilan oleh bangsa suku di Aljazair. Terbentuknya struktur kesukuan dengan menggabungkan kekuatan dari suku-suku kecil hingga timbullah suara untuk bisa mengangkatkan kepemimpinan lokal. Hal ini membuat masyarakat bisa disatukan oleh kebijakan pusat yang dituntut Utsmani. Turki Utsmani merupakan salah satu dari 3 kerajaan besar yang pernah berjaya hingga awal abad ke-19. Keberadaan Utsmani sangatlah penting dalam sejarah dunia Islam yang membawa kemajuan dan kejayaan Islam di dunia. Turki Utsmani yang berkuasa tahun 1258 sampai 1926 membawa perubahan bagi sistem pemerintahan di
sentralisasi bagi pemerintahan Aljazair. Dalam perjalanan sejarahnya, Turki Utsmani mengalami 5 periode kepemimpinan. Kemunduran mulai terasa setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Kanuni yang digantikan oleh Sultan Salim 1566-36. Terjadinya berbagai peperangan yang berujung dengan kekalahan sehingga membuat kerugian bagi pihak Utsmani. Kemajuan ekonomi dalam bidang pajak dan militer yang sangat ditakuti. Perdagangan memiliki peran sangat penting dalam hubungan antara timur dan barat. Semua itu membuat kawasan yang berada di bawah kendali Utsmani mengalami kestabilan dalam bidang perekonomian dan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Aljazair memiliki sumber daya alam yang sangat banyak seperti minyak zaitun, buah-buahan, dan memiliki hasil laut yang sangat melimpah. Inilah yang membuat Aljazair dalam bidang ekonomi mengalami kemajuan dan penduduknya saat itu menjadi makmur. Pada tahun 1587 resmi memiliki gubernur atau yang sering disebut Berlei Bey yang ditunjuk oleh pasukan Janissary 33. Jatuhnya Aljazair ke tangan Utsmani sebagai bentuk dari perluasan kekuasaan yang dialami Utsmani. Aktivitas perekonomian di Aljazair dikendalikan oleh Utsmani, salah satunya jalur perdagangan yang dikuasai Utsmani. Kedatangan Utsmani berubah pola pemerintahan sehingga Aljazair memiliki identitas dalam pemerintahannya. Para penguasa sebelum lebih mengutamakan patuh terhadap pimpin dan solidaritas kesukuan. Setelah Aljazair dikuasai Utsmani dan diambil oleh pasukan Janissary, lebih diarahkan lagi terhadap kepedulian cinta tanah air dan menekankan militer dan hubungan antara sultan di Istanbul. Perjalanan dengan baik. Aljazair dipimpin oleh Bey, Kadi, dan D. Melemahnya kekuasaan Utsmani dikarenakan terjadinya perubahan situasi politik yang berdampak pada perubahan ekonomi dan bangkitnya imperialis bangsa Eropa. Banyak yang mempengaruhi Turki Utsmani. Hal ini membuat terjadinya kemunduran, melemahnya Utsmani karena sebagian pemimpin tidak siap sepenuhnya dalam menguasai Utsmani dan semua daerah kekuasaannya. Wilayah-wilayah yang cukup luas membuat sulit untuk diawasi. Awal dari sinilah proses kemunduran Turki Utsmani terjadinya dan membawa Aljazair ke dalam kekuasaan kolonial Prancis selama 132 tahun. Pada 16 Juni 1826 dikeluarkannya keputusan untuk membubarkan pasukan Janissary. Penghapusan Janissary dengan menghancurkan barak-barak dan semua pemakamannya dibongkar hingga tidak lagi terlihat persatuan dari pasukan Janissary. Kesatuan militer Janissary selama 5 abad bisa berakhir karena perubahan sistem yang dulunya lebih ke arah peperangan berubah pembaharuan. Pasukan Janissary yang selama 5 abad berkiprah dalam kekuasaan Utsmani sampai dibubarkan karena adanya perubahan sistem pemerintahan yang terjadinya pengaruh dari bangsa asing. Terjadinya pembaharuan dalam pemerintah membuat wilayah kekuasaan tidak lagi perhatian dan menjadi kesepakatan bagi Eropa untuk merebut wilayah-wilayah kekuasaan Utsmani. Hal ini mengantarkan wilayah Afrika Utara yaitu Aljazair menjadi sasaran dalam perluasan kekuasaan Eropa. Setelah Afrika Utara bebas dari kekuasaan
Utsmani, bangsa Eropa mulai berdatangan ke pesisir Aljazair dengan pertahanan perbatasan yang lemah memudahkan pasukan militer Eropa masuk ke Aljazair.